Bismillahirrahmanirrahim. Idul Kurban baru saja berlalu. Nah, mungkin masih ada sisa daging kambing di rumah. Kelebihan daging kambing yang kita dapat dari hewan kurban, ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Satu, untuk menjadi hewan kurban kan ada syaratnya. Jadi insya Allah dagingnya baik-baik, bagus-bagus ya, sehat-sehat. Nah, daging yang sehat otomatis masaknya gampang, nggak perlu khawatir nggak empuk, pasti cepat empuk ya, karena kualitas dagingnya tadi, karena kualitas hewan kambingnya ketika masih hidup. Kemudian yang kedua, karena itu masa kurban ya, insya Allah banyak ya orang-orang yang ahli membelai, yang membantu membelai, menyembelih. Otomatis dengan penyembelihan yang baik dan benar, itu rasa daging cita rasanya bagus ya. Ada juga sih pernah tahu ini daging kambing kok rasanya enak sama sekali. Ternyata setelah kita tanyakan ke teman yang ngasih, yang belai siapa saja yang mau kak, gitu bilangnya. Makanya orangnya pernah belai? Nggak pernah. Jadi kalau memang menyembelihnya salah, memang akhirnya nanti rasa dagingnya juga akan berubah. Nah, ada kalanya kita malas mau nyate, kayaknya sate itu ruwet. Nah, gimana kalau mau bikin sate yang simple? Selalu ada jalan yang mudah. Dalam kompleksitas ada kemudahan, dalam kesederhanaan ada kompleksitas ya. Nah, kita sesuaikan nanti mana yang paling mudah untuk kita. Yang pertama kita bahas dulu bab teknis, karena sate ini adalah mematangkan dengan teknik memanggang, otomatis satu apinya kecil. Nah, dipanggangnya di atas api, tentu kita butuhkan media ya. Kalau kita pakai teflon dan teflonnya seperti ini terlalu kecil, terlalu tipis, dagingnya pasti kurang matang nanti. Begitu juga kalau yang seperti ini. Ini juga sama saja, ini terlalu tipis, nanti tidak menghasilkan daging dengan kematangan yang bagus. Nah, karena kita tidak punya teflon dengan pantat yang tebal, kita bisa mengatasinya dengan perantaranya boleh apa saja ya, dari kompor. Kemudian ada media keduanya, bisa pakai cowek. Ini cowek dari cowek dari tanah liat. Nah, itu juga bisa ya, atau pakai sesuatu yang lain seperti seng mungkin, atau kita misalnya punya yang dulu dipakai orang tuh setrika, atau kalau kita pas mau makan itu ya, nah ada yang terbuat dari besi itu, nah itu kan agak tinggi, ditaruh di situ juga bisa ya. Tataan yang terbuat dari besi yang bundar, yang kotak, nah, itu bisa juga ya. Jadi ini, setelah itu ini ya, itu juga merambatnya api, nah itu akan lama ya. Apalagi kalau ternyata kita sampai malas mengiris-iris, tidak ditusuk-tusuk, nah dagingnya besar-besar, nah ini akan sangat membantu kalau kita ciptakan rembatan api yang pelan sekali ya, dagingnya akan matang. Nah, ini bab teknis dari pemanggangan. Kalau kita punya alat panggang yang seperti ini dengan pantat yang tebal, nah ini ya, ini pantatnya kan tebal sekali, nah itu akan jauh lebih mudah ini ya. Dengan pantat yang tebal ini kita tidak perlu media apa-apa, pakai saja ini dan api yang sangat kecil, hasilnya akan bagus. Kemudian masalah nyunduk, kenapa kok kita kadang malas bikin sate? Di antaranya karena kita harus mengiris kecil-kecil kemudian ditusuk-tusuk ya. Konsepnya antara steak dan sate itu kan sama, bedanya kalau steak itu kita potongannya besar-besar, jadi tidak apa-apa, ini tidak usah dipotong besar-besar, tidak usah dipotong kecil-kecil, tidak apa-apa, tidak usah ditusuk-tusuk, tidak apa-apa, it's okay. Namanya juga sate versi mudah ya, jadi potong besar aja, nanti kalau sudah matang baru dipotong kecil-kecil, tidak apa-apa. Nah, masalah tekniknya, tipsnya untuk memanggangnya sudah, kemudian yang kedua tadi tusukannya juga sudah. Kalau kita enggan ya cukup diginikan saja, nanti kalau udah matang baru tusuk-tusuk, baru diiris-iris. Resikonya memang manggangnya akan lama ya. Nah, semua ada kurang dan lebihnya. Kemudian kita ke resepnya sekarang, bumbunya ya. Bumbunya yang paling sederhana itu sebetulnya hanya cuman merica, bawang putih, sama garam tentunya ya. Itu mau versi yang simple, atau mau versi yang tidak mau kotor, atau mau versi yang kita cemplung-cemplung tanpa harus ruwet. Kita kadang menganggap menggerus itu ya, menghaluskan itu dengan digerus itu ruwet. Nah, pakai bawang putih segar tuh boleh, pakai merica segar digerus dulu, kasih garam, kemudian kasih kecap juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita malas, kita enggan, kita pingin yang simple, kita bisa pakai bawang putih ya, bisa pakai bawang putih bubuk, merica, mudah sekali, sama garam.
Nah, lalu kalau variasinya yang lain kita bisa tambahkan jadi stik nanti jadinya ya, bumbunya apa saja yang menurut kita enak ya. Bisa kita tambahkan ketumbar bubuk, ini ketumbar bubuk. Nah, tidak disiapkan dulu ya. Nah, ini ketumbar bubuk ya, yang sudah di blender, kemudian tambahkan dengan pala. Nah, terus untuk meningkatkan rasanya itu kita bisa menggunakan masakan yang lezat. Kalau kita tambahkan micin dengan bumbu yang sudah konsentrasi bumbu yang bagus, itu kalau kita tambahkan penyedap rasa masakan MSG dengan level apapun, menurut saya cita rasa masakannya itu jadi hilang, rusak ya, jadi nggak terasa kelezatan bumbunya itu. Makanya apalagi saya memang bukan kurang ya, tapi memang tidak menggunakan MSG ketika saya masak. Jadi untuk kecapnya saya pastikan tidak mengandung MSG. Ada kecap-kecap murah kalau di tempat saya seperti itu ya, mungkin kelihatan dari jauh itu sebelahnya bangong. Mungkin kalau pas nggak punya duit bisa pakai yang sebelahnya, itu kalau tempat saya kecap putri. Mungkin setiap daerah berbeda-beda, mungkin ada tempat lain yang punya kecap lokalan dengan harga yang terjangkau tapi rasa juga tidak terlalu mengecewakan ya. Itu insya Allah masih ada kok dan tidak mengandung MSG. Nah, untuk meningkatkan tadi ya, untuk meningkatkan kematangan yang sempurna, kerenyahan, tekstur yang bagus, terus proses manggang yang juga mudah, itu kita bisa menambahkan minyak bawang putih. Ada di video saya bagaimana cara membuat minyak bawang putih ya, itu dimasukkan. Lalu juga bisa pakai minyak ketumbar. Kalau minyak ketumbar saya belum bikin videonya, tapi caranya teknisnya sama saja ya. Pakai minyak apa saja, kalau ingin bagus pakai minyak canola, pakai minyak biji matahari. Kalau minyak zaitun saya belum pernah bikin ya. Nah, itu bisa pakai minyak seperti itu. Kemudian kasih ketumbar. Perbandingannya berapa? Kalau bawang putih itu paling tidak untuk 1 liternya paling sedikit seperempat akan bagus, cita rasanya akan semakin kuat. Kalau setengah kilo itu juga akan bagus ya. Pakai perbandingan sendiri tidak apa-apa. Orang yang biasanya suka masakan simpel biasanya punya kemampuan menyederhanakan ya. Nah, itu juga ketumbarnya kalau seperempat itu kan sudah banyak ya. Mungkin kalau untuk 1 liter kita bisa pakai 10 sendok saja. Pastikan kalau untuk minyak ketumbar itu begitu dia mendingin segera disaring, soalnya kalau gitu nanti diserap lagi sama ketumbarnya. Nah, hasilnya akan semakin sedikit. Sementara kalau minyak bawang putih meskipun serpihannya itu bisa dipakai ya. Nah, dituangkan, dimasukkan, itu nanti akan melapisi dagingnya, jadi tidak gosong, tidak lengket, meresapnya akan sempurna ya. Tuangkan semuanya ke dalam wadah seperti ini, tambahkan kecap. Kalau tidak kerso kecap, nanti kan makannya juga pakai kecap. Saya kebetulan tidak suka kacang, cukup kecap aja sudah enak, kan dagingnya sudah segar dan daging itu sendiri sudah lezat ya. Dan kambing itu jadi bermasalah karena kita menikmatinya, menggandengkannya dengan mengkombinasinya dengan yang tinggi lemak. Kalau daging kambingnya sendiri, kalau kita percaya sebetulnya tidak mengandung banyak kolesterol, lebih tinggi sapi. Tapi kalau kita sudah paranoid ya tentu kita akan susah untuk percaya ya. Nah, kemudian alternatif garam, misalnya enggan pakai garam, bisa pakai apa? Pakai kecap asin ya. Banyak kecap asin di pasaran, tapi saya punya 2 jenis yang saya pakai. Untuk yang ini Taihua. Nah, Taihua sendiri ada yang light, ada yang premium light ya, ada yang kualitasnya di atasnya lagi. Ini yang premium apa ya? Nah, kualitasnya intinya ada yang lebih bagus dari ini. Jadi karena lebih bagus, harganya lebih mahal, cita rasanya juga lebih kuat. Kebetulan saya yang kalau tidak salah tutupnya merah apa ya. Nah, kemudian saya pakai yang biasa yang harganya lebih murah ya. Lalu itu untuk pengganti garam, jadi tidak usah pakai garam, buang aja kecap asinnya ya. Tidak usah tambah garam, tambah kecap asin. Kalau tidak suka ya pakai garam saja. Lalu perbandingan bumbunya berapa? Ya bisa dikira-kira dagingnya berapa ya. Semakin banyak merica, kebetulan saya suka merica hitam. Kalau untuk daging, menurut saya merica hitam lebih baik, lebih lezat kalau menurut saya. Cita rasanya lebih kuat daripada merica putih. Kalau merica putih untuk tumis-tumis enak sekali. Terus tidak terlalu pedas juga ya kalau merica hitam kalau menurut saya. Kalau untuk bawang putih, kenapa kok tidak dikasih resepnya berapa? Karena kualitas dari bawang putih itu sendiri berbeda-beda ya. Ada banyak jenisnya bawang putih,
serbuk yang ada di pasaran. Kalau pala itu kurang lebih sama. Kalau ini meskipun kualitasnya tidak grade A yang biasa saja juga masih bermanfaat ya. Bukan bermanfaat, masih bagus cita rasanya. Tapi kalau bawang putih itu sangat jelas kalau kualitasnya tidak bagus, cita rasanya nggak bagus ya. Tinggal masukkan semuanya, kemudian didiamkan alias dimarinasi. Mau pakai bahasa yang sederhana mau bahasa keren, intinya kan direndam bumbunya, dagingnya direndam sama bumbu. Nah setelah itu tinggal kita panggang di atas kompor. Setelah matang baru kita iris-iris, atau kalau kita mau sedikit repot kita iris-iris dulu baru kita panggang. Itu juga akan memudahkan kita. Yang manapun semua akan terasa lezat jika kita bersyukur, semua akan terasa lezat jika kita berusaha. Masakan yang kita masak dengan cara berusaha, masakan yang kita dapatkan dengan cara kita bekerja, entah itu dengan kita bekerja kemudian beli makanan, itu lezat ya. Apalagi kalau kita sudah bekerja kemudian masih mengeluarkan tenaga lagi, masih masak lagi, itu akan terasa lezat. Kalau kita syukuri semuanya, kelezatannya akan luar biasa. Tidak ada masakan yang rumit, tidak ada masakan yang repot ya. Masakan rumahan itu adalah masakan yang terbaik. Alternatif masakan menu kambing yang simple apa? Dagingnya diiris-iris dulu, kemudian bawang putih sama ketumbar sama bawang putih, ketumbar sama garam gitu aja, terus direbus sampai airnya habis atau airnya tinggal sedikit. Setelah itu digoreng, dimakan pakai saus, dimakan pakai kecap, itu jadi sate goreng. Itu juga lezat ya. Memasak itu sangat mudah. Mari kita bersyukur dengan daging yang kita punya, kita manfaatkan dengan baik. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.